Bab 3850. Kedua lengan dirobek. Jika kamu tidak puas, aku paling takut kamu akan berlarian sembarangan, jadi ini cara terbaik. Ada senyum di sudut mulut Erikin. 32 lubang ilahi di tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan dia meninju lagi. Bersaing dengan tubuh Taois, dia sebenarnya tidak takut akan hal ini. Boom, boom, boom. Jadi di lokasi pertarungan, ada pemandangan yang aneh. Di lokasi pertarungan lainnya, para kultivator membacakan ilmu sihir melawan roh binatang. Hanya Erikin yang menggunakan kekuatan dari tubuh Taois untuk beradu. Dalam konfrontasi kekuatan yang sengit, tanah di bawah Erikin dan roh binatang dengan cepat retak, tidak mampu menopang kekuatan mereka sama sekali. Segera setelah itu, tanah runtuh sepenuhnya dan lubang besar yang dalam muncul di dalam tiupan asap dan debu. Baik Erikin maupun roh binatang pola 8 garis itu tidak menghindar, tetapi jatuh ke dalam lubang dan terus saling membombardir. Roh binatang itu bergegas mendekat, menyerang dengan cakarnya yang tajam, menggoyangkan lengan Erikin untuk melawan dan merobek pakaiannya. Pukulan punggung tangan Erikin adalah bayangan tinju emas yang menjatuhkan roh binatang itu beberapa meter jauhnya. Pihak lain bergegas lagi dan itu adalah ledakan yang sama. Situasi ini terus berlanjut. Walaupun kekuatan roh binatang sedikit lebih buruk dari Erikin, namun pertahanannya sungguh luar biasa. Bahkan meski dipukul berkali-kali, ia bisa bangkit lagi dan lagi. Dengan berjalannya waktu, lubang di tanah semakin dalam dan lebih dalam dan aura roh binatang pola 8 garis itu secara bertahap menjadi lebih lemah. Interval antara setiap serangan semakin lama, tetapi tetap dapat diblokir oleh Erikin. Dan pembunuhannya masih ada beberapa saat lagi. Ilmu tiada dua, tidak bisa digunakan, setidaknya tidak sekarang. Erikin menarik napas dan matanya berpikir selama pertempuran. Ilmu tiada dua adalah kartu truf yang disimpan untuk roh binatang pola 9 garis. Ada pelajaran dari masa lalu, ketika dia akan memasuki rapat terbesar, dia tidak boleh terus menggunakan teknik ini dan dia akan terkena serangan balik. Untungnya terakhir kali, ada kolam periklan kera untuk memulihkan dirinya sendiri. Tetapi mungkin tidak ada lagi untuk waktu berikutnya. Tidak ada banyak waktu, bahkan jika aku mengambil sedikit risiko, aku akan membunuh roh binatang ini dengan cepat. Ada juga roh binatang berpola 9 garis yang menatap mereka di luar dan sisi Genohu tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan. Pipi Erikin menunjukkan wajah yang serius dan 23 lubang ilahi dan cahaya di tubuhnya sangat cerah. Bahkan tanpa menggunakan ilmu tiada dua, dia bisa membunuh roh binatang ini sendiri. Baang! Kali ini, mereka dibombardir bersama lagi. Dan roh binatang pola 8 garis itu tiba-tiba mengetahui bahwa kali ini Erikin tidak memilih untuk meledakkannya, tetapi membalikkan tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Kemudian, Erikin langsung melakukan tendangan. Binatang roh binatang itu mengerang dan perutnya yang paling lemah terasa seperti disayat, menyebabkan perutnya bergejolak. Namun kemudian, keganasan roh binatang itu bangkit. Ia mengaum dan mengayunkan kaki kirinya, membanting ke arah kepala Erikin. Dengan sekali serang, kali ini Erikin menangkap lengan roh binatang lainnya lagi. Segera setelah itu, roh binatang merasakan sakit yang tajam di lengannya dan Erikin mengerahkan kekuatan pada lengannya, menariknya dari sisi ke sisi, seolah-olah dia akan merobek kedua lengannya. Gruar! Roh binatang meraung ketakutan, berjuang melawan kekuatan Erikin, sementara tubuhnya yang besar terus menarik tubuh Erikin dan menghantam bebatuan tajam di sekitarnya. Matilah kamu!
Diseret oleh binatang buas, itu hancur menjadi potongan-potongan batu tajam dan asap dan debu menutupi seluruh lubang, tetapi Erikin tidak tergerak sama sekali. Di laut kesadaran, sebuah mangkuk memancarkan cahaya yang kuat. Reiki spiritual yang tersimpan di dalamnya seperti mata air yang memancar keluar. Dalam sekejap, roh binatang pola 8 garis itu terkejut dan merasakan bahwa kekuatan di atas lengan Erikin tidak hanya meningkat tajam, tetapi juga terasa seperti kekuatannya. Roh binatang pola 8 garis itu merasa takut lengannya akan robek. Ia merasa kesakitan dan merasakan ancaman hidup dan mati. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Tubuh Raja Qin. Namun, karena Erikin telah menangkapnya, dia tidak akan memberi lawan kesempatan ini sama sekali. Segera setelah itu, kulit seluruh tubuh Erikin menjadi sangat transparan dan lingkaran cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari tulangnya. Sebuah roh besar muncul di belakang Erikin. Roh leluhur Qin masih sangat samar, namun kali ini setelah roh muncul, dia langsung menurunkan tangannya dan dia dan Erikin menangkap kedua lengan roh binatang itu secara bersamaan. Gruar. Roh binatang mengeluarkan auman terakhir, matanya penuh kesedihan dan kemarahan. Aku klan binatang buas dengan kekuatan luar biasa dan tubuh Taois, ternyata dikalahkan olehmu dengan cara yang sama. Apakah ada hukum kebenaran di dunia ini? Baang. Lengan roh binatang itu terkoyak dan tubuhnya terbelah menjadi dua. Setelah mati, roh binatang berpola 8 garis itu segera berubah menjadi debu. Hah. Setelah mencabik-cabik roh binatang dengan tangannya, Erikin juga melihat keringat di dahinya, menengadah ke tanah setidaknya 10 meter dan segera menelan beberapa pil mujarab. Kerohanian menyapu ke atas. Meskipun pertempuran itu sengit, setidaknya masih terkendali. Namun, jika terus seperti ini, Zhenouhu dan yang lainnya mungkin tidak akan ada dalam bahaya berurusan dengan roh binatang pola 8 garis itu, tetapi mereka tidak akan bisa menahan diri untuk berurusan dengan roh binatang pola 9 garis itu. Bunuh pola 8 garis terlebih dahulu, lalu bunuh pola 9 garis. Erikin mengeluarkan ruang memurnikan obat dan langsung masuk. 1 hari di dalam sama dengan 1 jam di luar, bahkan jika dia pulih untuk waktu yang singkat, lebih tepat menggunakan ruang memurnikan obat. Setengah berbaring di tengah tirai cahaya, merasakan hembusan napas bawahannya, ekspresi roh binatang berpola 9 garis itu sedikit berubah. Manusia di lubang yang dalam adalah pencuri yang ingin merebut bunga energi bintang fajar dari sebelumnya. Orang ini benar-benar membunuh roh binatang pola 8 garis itu. Siu. Dan tidak lama kemudian, sesosok bayangan tiba-tiba terbang menjauh dari lubang yang dalam. Melihat Erikin muncul, tetapi roh binatang pola 8 garis itu tidak mengikuti, para kultivator menyadari apa yang terjadi. Teman seiman, kerja bagus. Kebetulan saja roh binatang ini dihancurkan bersama oleh kita, kata Zhenouhu bersemangat. Itu sudah terlambat. Erikin menggelengkan kepalanya, melompat dan langsung menuju ke arah roh binatang pola 9 garis itu. Meskipun masih ada waktu, selama roh binatang berpola 9 garis itu dibunuh, moral roh binatang lainnya akan terpengaruh dan akan lebih mudah untuk membunuhnya. Jika mereka mengikuti langkah-langkah itu dan membunuh semua roh binatang lainnya, maka mereka tidak akan punya cukup waktu. Teman seiman Qin, tidak boleh. Melihat Erikin melompat ke arah roh binatang pola 9 garis itu sendirian, semua kultivator tercengang. Meskipun semua orang tahu bahwa begitu Erikin membunuh pemimpin roh binatang itu, tekanan terhadap para kultivator akan sangat berkurang.
Tapi itu adalah roh binatang pola 9 garis, sebuah wujud nyata tingkat 2 kegagalan. Melihat Erikin bergegas ke arahnya, roh binatang pola 9 garis itu sedikit terkejut dan matanya penuh kegembiraan. Ia berlari liar, sosoknya seperti angin dan juga bergegas ke depan. Wush! Erikin mengeluarkan pisau Yoyang dan memotong lagi dengan cahaya pisau. Dan kali ini, cahaya pisau bahkan tidak bertabrakan dengan percikan. Roh binatang berpola 9 garis itu hanya melambai sembarangan dan gelombang Reiki langsung merobohkan cahaya pisau itu. Melihat roh binatang bergegas ke arahnya, roh leluhur muncul kembali di belakang Erikin. Baang! Tubuh Taois dengan satu binatang saling bertabrakan lagi. Kali ini, dunia seolah tercabik-cabik oleh bombardir keduanya. Raungan yang memekakkan telinga itu seperti guntur yang menggelegar dan baik kultivator maupun roh binatang merasakan pikiran mereka berdengung dan mau tidak mau berhenti dan mundur. Gelombang udara besar menjungkir balikkan semua pohon dan tumbuh-tumbuhan dalam jarak 10 mil dan langsung mengubah tempat itu menjadi sebidang tanah tandus. Bersambung.